Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Segala puji milik Allah. Salawat salam kita sanjungkan ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Direktur pesantren yang saya hormati, Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Madinah yang saya hormati, Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Madinah yang saya hormati, seluruh Dewan Pembina, Dewan Asatidz yang saya hormati, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, orang tua, hadir, santri, semuanya yang saya hormati, saya ta'zim. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, seizin Allah Ta'ala pada pagi hari menjelang siang ini Allah himpun kita dalam kenikmatannya. Alhamdulillah. Podiumnya gede banget. Momen yang sangat istimewa. Terlebih dahulu saya sampaikan tahniah selamat pada Pondok Pesantren Al-Ulum yang telah berupaya keras untuk menghasilkan kader terbaik agama, kader terbaik Islam, kader terbaik Muhammadiyah. Hari ini Allah Ta'ala antar dengan segala rahmatnya sehingga bisa mengantar anak-anak kita, ananda semuanya sukses melewati semua kewajiban-kewajibannya selama 3 tahun. Dan alhamdulillah hari ini dengan segala prestasinya bisa kita torehkan. Tadi saya dengar ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 1 juz, 3 juz, kemudian 5 juz, 10 juz dan seterusnya. Ibu bapak sekalian, tak ada satu kebanggaan yang lebih ketika memiliki anak pintar secara akademik dan pintar pula secara spiritual. Yuk pintar ya saleh. Ini saya izin ke depan Bu ya, ibu bapak. Ini bukan tak sopan, bukan mimbarnya yang ketinggian, tapi saya yang kepandekan gitu ya, nggak kelihatan, mungkin kelihatan kepalanya saja. Pakai meja Pak? Izin ibu bapak sekalian dalam. Pakai meja. Buat ada kursi, pakai kursi boleh kan? Ini kan hampir 1 leher. Kang ngomong banget. Paham apa semua? Dah di sini aja. Baik sunat lah. Nah, kenikmatan yang sangat hari ini Darul Ulum dianugerahi oleh Allah, anak-anak yang hebat. Dan saya ucapkan lebih selamat lagi kepada orang tua, ibu bapak ya. Ini yang berprestasi itu bukan guru-guru para asatidz dan semua sivitas akademika Pondok Pesantren Darul Ulum, bukan. Yang punya kehebatan itu ibu bapak, yang punya keistimewaan itu ibu bapak semuanya. Maka saya ucapkan selamat ibu bapak yang telah berhasil memperoleh anak-anak yang hebat ya, anak-anak yang hebat. 5, 10, 15 tahun yang akan datang insya Allah mereka lah para penerus kebaikan kita semuanya.
mereka akan lebih baik daripada kita insya Allah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya pikir waktu saya cukup 15 atau 30 menit saja dari sekarang. Kemarin saya tanyakan kira-kira tema apa yang harus dibawa. Kata beliau, pesantren dalam membangun intelektualitas dan sebagainya. Ingin saya katakan, manusia itu punya 3 sisi yang tidak mungkin bisa dipisah, ibu ya. Manusia itu punya 3 sisi, 3 instrumen, 3 bagian yang tidak bisa dipisah. 1, sisi ruhiyah, instrumen spiritualitas. Yang kedua, sisi aqliyah, instrumen mentalitas. Yang ketiga, manusia itu adalah sisi fisik. Sisi fisik badan, instrumen jasmani. 3 hal ini merupakan bagian otoritarian manusia yang tak boleh terpisah antara satu bagian dengan bagian lainnya. Tak boleh. Ruh manusia harus dibina. Sebab dari ruh inilah manusia akan menjadi manusia. Ibarat kendaraan, maka yang ini, bagian yang pertama ini praktis dia menjadi mesin penggeraknya. Bagian kedua adalah mentalitas. Mental, intelektualitas adalah hal yang tak terpisah juga dari manusia. Akan menjadi ompong orang yang saleh secara spiritual, rohnya bagus, imannya bagus, tapi tak punya ilmu. 18 ayat di dalam Al-Quran menyuruh kita sebagai orang yang beriman kepadanya berilmu. Sebab tak punya ilmu berarti timpang sebahagian daripada dirinya manusia hilang. Yang ketiga, aspek jasmani, aspek lahir, aspek badan. Ini pun sesuatu yang tak bisa kita pungkiri. Orang saleh, ahli ibadah, ilmunya bagus tapi sakit-sakitan, bukan yang kita harapkan. Orang saleh, pintar, cerdas, tapi dia tak kuat secara fisik, tidak ada arti. Maka ketika variabel ini, ketika bagian ini, ketiga bagian ini harus sinkron ketiga-tiganya. Yang saleh, ya pinter, ya sehat. Rohnya diperhatikan, asupan atau input ilmunya mesti harus kita perhatikan, dan yang ketiga, mesti secara jasmani dia menjadi anak yang kuat. Dan semua ini hanya ada di pesantren. Pola pendidikan yang terintegritas, yang menyatu antara 3 sisi ini hanya dimiliki oleh sistem pendidikan pesantren. Paham kan? 3 bagian ini yang memperhatikan kesalehan pribadinya, imannya, takwanya diperhatikan. Kemudian sisi keilmuan atau akademisnya diperhatikan, dan sisi kesehatannya juga jasmaninya diperhatikan. 3 ini pesantren dari dulu, semenjak dulu adalah lembaga yang ulung untuk melaksanakannya. Inilah sisi lebih pesantren. Kalau ibu bapak menyekolahkan anak di lembaga non pesantren, barangkali titik tekannya itu dalam 2 sisi terakhir. Bagaimana anak diciptakan menjadi anak yang pintar, yang berintelektual bagus, thaqaful fikri, wawasannya luas mungkin, fisiknya, badannya kuat, sehat mungkin, tetapi sisi spiritualitasnya, imannya, takwanya, kesalihan pribadinya, itu yang kurang mendapatkan perhatian khusus.
Dan bukankah ibu bapak tidak mau memiliki anak yang badannya sehat, badannya kuat, pintar berpikirnya, tapi tak soleh? Buat apa? Ya enggak? Atau kita balik, soleh tapi maaf, bodoh dan tak sehat. Itu pun tak kita inginkan. Kita menginginkan ketiga-ketiganya ada, ketiga-tiganya sinkron, terintegrasi, tersambung di antara ketiganya. Ya soleh, ya pintar, ya sehat. Oke? Ya soleh, ya pintar, ya sehat. Itu hanya ada di pesantren. Ayolah. Makanya sistem pesantren dari dulu sampai sekarang menjadi sistem yang unggul. Hanya bahasa dan framingnya kita kalah. Coba ibu bapak kita perhatikan, hari ini sistem pendidikan modern itu hampir semuanya mengadopsi sistem pesantren. Ya gak? Istilah boarding school, ya, sekolah yang menerapkan sistem penginapan, sistem pengamanan, sistem asrama. Lah bukannya pesantren dari dulu berasrama? Ada pesantren yang tidak berasrama? Ada pondok yang tidak berasrama? Nggak ada. Orang hari ini sadar anak tak cukup dididik 7-8 jam sehari. Nggak cukup. Sementara waktu itu 24 jam diambil sepertiganya, berarti yang 2 bagiannya kemana? Maka banyak anak yang dia secara intelektual bagus, tetapi secara perkembangan pribadinya, pengembangan pribadinya, kesalehan pribadinya kurang. Sebab dia hanya diberikan teori dan contoh-contoh ringan di sekolah, tapi tak ada ketika dia balik ke lingkungannya. Sementara pesantren menyediakan lembaga pendidikan yang terintegrasi, 24 jam anak berada di pesantren. 8 jam, 7 jam, 6 jam anak belajar tentang teori. Selebihnya pesantren menyediakan waktu untuk melatih diri dalam hal pengembangan lingkungan. Ya kan? Padahal inilah yang paling dibutuhkan oleh anak kita. Bukan sekedar dia dijejali tentang teori-teori umum atau teori-teori agama, tetapi lebih daripada itu, anak membutuhkan lingkungan yang baik. Ya kan? Repot tuh Pak ya, dijejali teori, dijejali ilmu, tapi tak dibarengi dengan lingkungan yang baik. Repot. Bapak merasakan bagaimana anak didoktrin luar biasa di rumah, tapi karena anak kita bergaul dengan lingkungannya akan susah diarahkan. Begitulah kenyataannya. Dan pesantren 24 jam non-stop, anak itu diberikan bi'ah sa'ihah, lingkungan yang baik untuk mengembangkan dirinya. Pagi-pagi sekolah, zuhur asar mereka kembali ke pondok. Di pesantren, di sekolah ya jelas belajar, di asrama yuk belajar, mainnya pun dalam rangka belajar, tidurnya pun dalam kerangka belajar, makan yuk diajar. Semuanya, sisi kehidupan manusia dari semua aspeknya, semua sisinya itu disiapkan oleh menu pesantren. Makanya banyak lembaga pendidikan modern hari ini yang mengcopy paste, yang mengikuti pendidikan ala pesantren. Namanya saja dibikin hebat, boarding school gitu ya. Aslinya mah asrama. Pondok dari dulu menyiapkan asrama. Apalagi yang hebat dalam sistem pendidikan modern sekarang? Itu ada. Itu ada. Konon katanya sistem pendidikan modern yang dianut oleh orang-orang barat itu memiliki beberapa karakter, beberapa hal yang tak boleh lepas dari pribadi pelajar atau santri. Dalam tradisi pesantren, tradisi ini sudah biasa dari dulu. Satu, tradisi pesantren adalah tradisi kritis. Tradisi kritis. Santri boleh beda loh Bu Pak dengan kiai.
Santri boleh beda dengan ustadz? Memang sudah dari dulunya juga begitu di pondok mah. Ya, imam madhab kita yang mu'tabar yang terkenal 4 itu pun sudah dari dulu berbeda, padahal mereka satu guru satu ilmu. Ya kan? Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, ada Malik bin Anas, ada Abu Idris Muhammad Asy-Syafi'i, ada Ahmad bin Ambal. 4 madhab mu'tabar, satu guru satu ilmu asalnya mereka. Tapi cara berpikirnya berbeda disebabkan karena mereka berbeda juga sejak awal daya kritisnya. Tak masalah. Sekarang saya tanya, ibu bapak di sekolah, ibu bapak di kampus, di pendidikan umum, berbeda dengan guru, berbeda dengan pengajar. Saya akan kasih jaminan, kalaupun tidak di DO minimal angka akan dikurangi. Santren no, biasa. Kritis beda kiai dengan santri itu biasa. Saya senang kalau santri saya berbeda dengan saya. Gak apa-apa. Justru daya kritis itu yang ditumbuhkan di pondok. Karena kita sadar manusia itu tidak diciptakan sami'na wa ata'na secara absolut, secara utuh. Kita ini punya akal disuruh berpikir, dan pola akal yang disehatkan oleh pondok itu ialah pola akal yang memang serba ingin tahu dan serba kritis dalam banyak hal, dan pesantren menyiapkan itu. Makanya ibu bapak, kalau anak-anak kita pulang ke rumah kemudian dia banyak memberikan masukan ini itu, banyak mengkritisi ini, itu wajar, tidak apa-apa, karena budaya seperti itulah yang dikembangkan di pesantren, bukan budaya serba manut. Nanti kalau serba manut kesananya serba iya, kalau serba iya nanti kesananya serba boleh. Ini tak boleh. Santren menumbuhkan daya kritis dalam berpikir. Ada. Sekarang kan ciri pendidikan modern itu bagaimana menciptakan anak-anak supaya kritis. Maka saya sampaikan sejak tadi, santren dari dulu membiasakan tabiat dan hal tersebut. Karakter santri dari dulu begitu. Walaupun pada ujung-ujungnya mereka akan manut ke kiai, tapi mereka tidak diharamkan untuk berbeda pendapat, kan begitu ya. Walaupun pada ujungnya setiap kiai mesti akan memberikan kebebasan, keleluasaan cara berpikir, tapi mereka tetap tidak dikekang untuk berpikir. Muhadharah, kita berdebat, kita berdiskusi, hiwar, kita berdiskusi di pesantren kan biasa. Budaya hiwar, budaya muhadharah, kita berceramah, kita berdiskusi, kita berdebat, itu hal yang biasa di pesantren. Supaya apa? Supaya wawasan kita, wawasan anak kita itu terbuka. Andai pun ada perbedaan, perbedaan itu nyata, perbedaan itu ada. Bukan kita lari dari situ, tetapi kita hadapi dengan ilmu dan wawasan. Karena hebat. Santri dahulu, santri pesantren itu menjadi terbiasa ketika menghadapi sesuatu yang berbeda. Tadi karena pembiasaan, di pondoknya biasa diskusi, biasa berbeda pendapat, biasa berdebat, biasa melihat sesuatu yang tak sama. Ketika pulang ke rumah, dia pun akan menjadi pribadi yang luas, fleksibel, paham. Prinsip mesti dimiliki, tapi dalam pelaksanaan mesti kita harus dewasa. Gitu ya? Itu. Sepakat dalam hal-hal prinsip, kemudian saling menghormati dalam hal yang berbeda. Sejak awal sudah ditanamkan prinsip seperti ini di pesantren. Oke? Maka beruntung ibu bapak yang punya anak, anaknya mondok. Dah, sangat beruntung. Mau mikirin apa lagi? Ibu bapak tinggal konsen mikirin bagaimana kita mensupport dana, biaya, gitu ya. Selebihnya sudah tanggung jawab pesantren, udah. Nanti kalau di akhirat ditanya oleh malaikat tanggung jawab ibu sebagai orang tua terhadap anak, ibu tinggal nyebutin ustadznya. Tuh Ustadz Jasmadi aja yang ditanya. Tuh Ustadz Ali saja, Ustadz Bambang saja yang ditanya. Kayak gitu ibu bapak. Gampang kan? Sejatinya yang punya kewajiban mendidik anak-anak ibu bukan ini, bukan Ustadz, bukan. Ya ibu. Ya bapak, yang buat saja ibu bapak kok. Masa yang lain bertanggung jawab ya?
Ibu bapak, hanya atas dasar kesadaran diri, saya tak punya bekal untuk mendidik anak saya dalam agama. Itu sebabnya saya titipkan ke pesantren. Prinsipnya untuk memperingan tanggung jawab saya nanti di akhirat. Saat Allah menanyakan tentang tanggung jawab saya, kewajiban saya kepada anak, salah satunya adalah pendidikan, saya boleh katakan nanti kepada Allah dan kepada mereka yang bertugas, Rob, benar saya berkewajiban mendidik anak-anak saya, tapi saya tak punya bekal, tapi saya tak punya ilmu. Itu sebabnya saya titipkan anak saya ke pesantren. Gitu ya. Enak di pondok, anak di rumah, ibu bapak mikirin apa? Ya enggak? Khawatir anak bergaul dengan lingkungan yang enggak benar. Oh, di pesantren 24 jam diawasi. Ya enggak, ibu bapak? Khawatir anaknya itu akan tertinggal dari yang lain. Budaya pesantren dari dulu budaya jamaiyah, budaya jamaah, budaya kolektif. Satu bangun mesti yang lain dibangunkan. Satu makan mesti yang lain akan disuruh makan. Pesantren tidak terbiasa, pesantren tidak biasa mendidik anaknya menjadi anak yang egois. Nah, di pesantren apapun dilaksanakan secara jamaah. Jadi mental kolektif, mental kepedulian dan mental kebersamaan itu mental pesantren. Tanya ke santri, baik nggak di pesantren anak makan sendirian? Tak baik, ya nggak? Saya, ibu bapak di pondok dulu, kalau ada anak santri kelihatan makan sendirian, mesti langsung dibawa ini anak, diadili. Bukan masalah haram dan halal, bukan, tapi ini masalah adab, tapi ini masalah karakter. Anak di pondok kalau dia sudah terbiasa sendirian, apa-apanya pengen sendiri, apa-apanya pengen menyendiri, nanti keluar dari pondok dia tak pandai bergaul, tak pandai peduli, tak pandai hidup dengan sesama. Maka di pondok tak boleh makan, mesti bareng-bareng, tidur mesti bareng-bareng. Bahkan dulu mandi ke bareng-bareng tas. Anak santri sekarang enak, ya enggak? Kalian nih, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kalian enak sekarang. Mandi ada kamar mandi, ya enggak? Satu-satu mandi enak. Saya yang belum dulu, saya mah belum dulu. Anak kemarin seorang usia 40 sekian tahun lah, ya enggak? Baru kemarin saya mengalami hidup di pesantren salafiyah, pesantren tradisional. Jangan tidur, jangan makan, mandi berenang-renang, ibu bapak. Bukan nama jika mbek lah. Apa mbek? Tahu kambing? Nah kayak gitu lah. Ini makan enak pakai piring, ya nggak? Walaupun harus berjamaah, tapi masing-masing pakai piring. Anak santri salah dulu makan tuh bukan kayak orang, kayak meri. Pakai daun pisangnya, gitu dah, daun jauh diambil, dipotong, nasi bluk situ. Udah ada acara didinginkan dulu, enggak bu, kalau didinginkan cepat habis. Pokoknya langsung tumplekin tuh dari kastrol, dari panci tuh ya, plak langsung, kower. Makanya tangan terbiasa dengan panas. Bukan hebat, bukan, karena terbiasa. Nasi panas mesti harus diambil. Takut panas nggak makan. Rumus itu. Makanya santri yang pertama kali datang mesti dia akan sering kelaparan. Nah, dia biasa di rumahnya makan nasi yang anget, yang dingin karena sudah dikipasi dulu oleh ibunya kan. Itu di pondok dulu kami enggak. Begitu datang ke tempat makan, tak kira tempat makan itu dapur kayak apa gitu. Udah di pinggir-pinggir pondok itu kan, pinggir-pinggir pondok, daun pisang alasnya kan. Paling hebat tuh eblek yang dari plastik nampak. Itu pun jarang, sering-seringnya pakai daun pisang. Makanya pisang kiai daunnya habis semua sama santri. Tiap makan kan, santri 1.800 setiap mau makan terus nyari-nyari dulu apa aja yang ada. Ya, nggak ada cerita kompor, semuanya pakai kayu bakar. Nggak ada kayu bakar, piring plastik pun jadi lah. Apa bela? Makanya kiai itu hartanya habis sama santri. Piringnya yo habis, gelasnya yo habis, daun pisangnya habis sampai pisangnya, daun kelapanya habis sampai kelapanya. Makanya di pondok dulu punya prinsip santri,
harta kiai, harta santri. Tapi harta santri bukan harta kiai. Oh iya, punya kebun jengkol habis, ada pohon nangka punya kiai habis, kolamnya kiai pun habis. Santri dari belum, alhamdulillah enggak. Makanya kebunnya Pak Bambang, San Bambang aman ya kan. Andai polanya pola santri dulu habis tuh kayak gitu. Bukan itu yang ingin saya katakan kepada ibu bapak semuanya, tetapi mental jamaahnya, pembiasaan untuk selalu kolektif, selalu bersama, peduli dengan teman dan lingkungan adalah karakter santri. Hebat. Apalagi aduh anak saya lagi apa sekarang, apakah dia ada di pondok atau tidak? Insya Allah anak kalau sudah di pondokan mesti ada di pondok, jangan khawatir ya, jangan khawatir, percayakan sepenuhnya kepada orang pondok, kepada pengasuh, dewan ustadz, semua tim pondok, percayakan. Ibu bapak di rumah tinggal cari maisha, cari bekal buat anak kita, asupan ilmunya jelas, pembiasaan kebaikannya jelas. Apalagi anak saya takut sakit, Ustaz gimana? Di pondok ada pelajaran juga berkait dengan kesehatan jasmani. Anak-anak kita dibiasakan untuk mengambil pelajaran-pelajaran kesehatan, hal yang berbau kesehatan, ya enggak? Semuanya ada, mau mikir apa lagi? Tapi kan di pesantren juga tidak menjamin anak saleh. Oh iya, sejak kapan kami mengiklankan Anda memasukkan anak Anda ke sini pasti soleh? Enggak. Dulu pesantren itu seringkali kemudian dicap sebagai tempat yang untuk reparasi orang dulu. Anak bandel tak mau sekolah umum mesti dikasih ke pesantren, kan begitu? Anak nakal yang susah diarahkan di rumahnya, ancamannya apa? Dipondokin sih ya. Dulu begitu. Sebab memang ada orang yang pengen keburukan, ketidakbaikan dengan narasi-narasi jeleknya seperti itu. Ada. Santren itu diidentikan tempat seperti itu. Santren itu diidentikan tempat yang jorok. Santren itu diidentikan sistem pendidikan yang kuno, terbelakang. Santren itu diidentikan dengan pemahaman atau paham-paham yang berkembang di sana, hal-hal yang tak relevan, yang tak baik, paham intoleran, paham teroris dan seterusnya. Image, narasi itu sengaja ada yang membuat. Sebab di luar sana orang semakin paham sekarang sistem pendidikan apa yang diharapkan, dan idealnya itu memang ada di pesantren. Saya tak mengatakan anak Anda ke pesantren pasti baik, tapi setidaknya Anda telah menitipkan anak di tempat yang baik, lingkungan yang baik. Tadi saya katakan kelebihan pondok yang lebih daripada yang lain, sebab pondok jelas-jelas menciptakan bi'ah sahihah, lingkungan yang baik. Tak ada arti doktrin seperti apapun, tak ada arti sistem seperti apapun tanpa dibarengi dengan lingkungan dan pembiasaan yang baik. Repot tuh Bu Pak ya, ngajarin akhlak yang baik ke anak, tapi wong dia bergaul dengan teman-temannya orang lingkungan biasa, ibu bapak mesti akan kewalahan. Dia ajarin mah kumaha kurangnya, ini itu bagaimana kurangnya. Bagaimana kurangnya? Saya ajarin anak saya supaya jadi begini, jadi begini, jadi begini. Tapi wong lingkungannya itu lingkungan kurang baik. Nah, nggak akan pernah berhasil. Nggak. Santren dari mulai tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, dia berada pada lingkungan yang baik, lingkungan yang baik. Maka saya ucapkan selamat kepada ibu bapak. Insya Allah Anda ibu bapak memiliki anak-anak yang hebat ini. Besok lulus dari sini, ini saya tidak sedang berbicara masalah akademis saja. Kamu harus melanjutkan kuliah di sini, kuliah di sini, bukan itu saja. Tetapi yang pasti kalian sudah didoktrin di pesantren. Setiap muslim yang baik, apalagi yang telah dibekali dengan ilmu yang baik, maka mental kalian harus satu terpatri di sini. Musti nafi'un li ghairihi, punya jiwa untuk mendedikasikan, menyerahkan segala hidupnya untuk kebaikan agama dan orang lain. Ibu bapak,
Tak ada pembiasaan yang lebih keras pembiasaannya di pesantren dalam hal menciptakan disiplin dan kemauan untuk berkorban melebihi pondok. Pondok itu dalam mendidik anak muridnya menjadi orang yang yakin, orang yang disiplin, orang yang dia punya jiwa berbagi luar biasa. Tak ada. Pesantren itu punya semuanya, insya Allah. Makanya alumni pondok itu di mana-mana tidak terlalu main di dunia. Ini saya ingatkan nih ke adik-adik semuanya ya, mumpung kita ketemu nak. Ayo, kita diajarkan di pesantren, kita tak pernah untuk menjadi orang yang main di dunia. Dunia main di, hanya uang, dah. Nah, kalian diajarkan untuk bagaimana berkualitas secara pribadi. Setelah itu manfaatkan dan beri manfaat kepada orang lain, kan begitu. Kalian sangat yakin dengan hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, maka setelah ini manfaatkan apapun yang kalian punya. Santri itu dari dulu punya jiwa ikhlas tinggi ya, ibu bapak. Santri itu dari dulu punya jiwa ikhlas tinggi dan dibiasakan pula dia punya jiwa yang ikhlas. Makanya ketika pulang ke rumah, pulang ke lingkungan santri, tidak serta-merta berbicara masalah uang semata. Nah, dia siap berkorban untuk agama, untuk Allah, asal berikan kesempatan kepada mereka, berikan panggung kepada mereka. Insya Allah santri siap berjuang. Maka ibu bapak sekalian, ingin saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa beruntunglah punya anak yang mondok di pondok pesantren. Beruntunglah punya anak yang mondok di pesantren Darul Ulum ini. Insya Allah Bapak Ibu tidak khawatir lagi dengan anak-anak kita. Anak kita secara pribadi sudah dibekali dengan bekal yang baik. Tinggal nanti kalau pulang ke rumah, tetap bimbing dia, arahkan dia. Selebihnya kasih kesempatan anak kita untuk berkembang. Insya Allah modal sudah ada. Ibu bapak yang dirahmati Allah, 3 hal pokok tadi, spiritualitas, mentalitas, dan fisik harus menjadi perhatian utama dari dunia pesantren. Dan sampai kapanpun pesantren akan memperhatikan ketiga dimensi. Anak saleh. Saya ingin nanya ibu bapak, memangnya apa yang kita harapkan lebih daripada saleh ibu bapak? Apa yang ibu bapak harapkan lebih daripada sekedar kata saleh dari anak? Punya anak saleh itu benar-benar mutiara ibu ya. Apalagi di zaman sekarang, punya anak zaman sekarang itu memang capek ibu. Kalau ibu salah menitipkan dan menempatkan, menyimpan anak, mesti ibu akan dibuat capek di rumah. Capek hati di rumah. Capek hati di rumah ya. Ayah di imah ome HP wae, itu remote TV wae, kontak motor wae. Di imah lebih khawatir lagi, ini anak di mana sekarang? Jangan-jangan dia sedang main di sini dengan ini. Capek. Tak awak lagi pegang ibu nantinya, badannya teh kurus. Coba di pesantren, ibu enak makan. Ada anak yang dianggap kurang baik, kurang tepat, salah langkah, ustaznya yang kita tanya, bagaimana kok anak saya begitu nih ya? Coba lantas saya minta tolong anak saya mendapatkan perhatian khusus. Ada yang mengkonseling dia, ada yang membimbing dia. Ibu bapak enak di rumah, enak makan ya enak, tidurnya enak ya. Pokoknya paling nikmat. Makanya saya sering katakan, nikmat terbesar hari ini kepada orang tua adalah ketika ibu bapak tak salah menitipkan. Santren adalah salah satu alternatif terbaik. Apalagi anak di pondok mendoakan, rajin mendoakan kebaikan akhirat kita orang tuanya, mendoakan kebaikan dunia kita orang tuanya. Makanya biasanya anak kalau mondok, rezeki orang tua pun bisa tambah berkah, ya kan?
Dilalahnya dagangnya lancar, itu rugi wae nya, tuh loba nu nipu gitu, dah banyak yang nipu. Kalau ibu bapak petani dilalahnya ya, dilalai tanamannya bagus, jauh dari hama begitu. Kalau ibu bapak orang karir, dilalahnya karirnya bagus. Itu tak bisa lepas dari salah satu doa anak ibu bapak yang ada di pondok. Di imah mah, ibu bapak, saya mah nggak ngomongin orang lah, saya juga merasakan sendiri. Di rumah mah ampun lah, ampun, hanya akan jadi kolot bu. Di rumah mah ampun, eta ibu bapak lebih karantang urat di corona ya. Walau poe pasea we jeung anak nate. Karebut HP, karebut remote, betul. Nah, matak tare darah tinggi lah, matak cepat hipertensi lah. Deh kamu lah, ibu punya anak di pondokan. Insya Allah nih, usaha tetap usaha, gitu ya. Kita bekerja tetap bekerja, anak kita 24 jam, ada yang mengawasi, ada yang membimbing. Imannya diperhatikan, ibadahnya diperhatikan, ilmunya diperhatikan, fisiknya, kesehatan, perkembangan badannya pun diperhatikan semua. Ada 24 jam orang yang bisa mewakili kita sebagai orang tuanya di sana. Terakhir, saya sampaikan doa kepada kita semuanya, terlebih kepada anak-anak yang baru lulus semuanya. Anak-anak sekalian, kalian orang-orang hebatnya, maka jangan rendahkan harga diri kalian. Kalian anak-anak yang punya harga diri, jangan rendahkan, jangan murahkan harga diri kalian. Orang yang punya amal, orang yang punya bekal ilmu, orang yang punya bekal pengetahuan, sejatinya telah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, kan begitu. Maka jangan turunkan kembali harkat derajatmu dengan cara merendahkan standar kualitas hidupmu. Jangan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Utul ilma, orang yang berilmu sejatinya sudah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Maka setelah naik, jangan kau turunkan kembali standar hidupmu, standar kualitasmu, jangan. Kalau kalian sekali sudah beritikad menjadi santri, maka selamanya harus menjaga marwah dan harga diri. Marwah, harga diri pribadi, keluarga, dan pesantren. Itu tanggung jawab kalian, anak-anakku. Saya titip kepada kalian semuanya. Di atas pundak kalian bukan sekedar namamu dan nama orang tuamu. Di atas pundak kalian ada nama ma'had tercinta ini, ada nama pondok tercinta ini, dan kalian tak bisa lepas daripada nama itu sampai kapanpun. Orang lain salah biasa, tapi kamu melakukan kesalahan 2, 5, 10 kali lipat akan lebih diingat orang lain. Paham? Si itu masalah biasa, sekedar hal-hal yang remeh-temeh. Itu anak makan sambil berdiri, sambil jalan, orang lain mah biasa. Tapi santri mah ya nak ya, santri mah, kiai mah, ustaz mah enggak biasa. Seolah-olah kayak gitu tuh haram. Kita ini diinginkan oleh orang itu harus seperti malaikat, tak boleh salah. Makanya kiai santri mah kalau salah itu bercaknya, dampaknya, bekasnya akan lama hilangnya. Kan begitu. Orang tak sadar kita ini manusia biasa, kadang benar, kadang salah. Tapi mereka mah gak mau tahu. Namanya kiai, ustaz mesti harus benar. Sekali ustaz kiai salah, santri salah, seumur-umur gak akan pernah hilang. Sebutannya pun 2 kali. Ustaz, santri, gak mengenakan sama sekali. Maka saya titip kepada kalian semuanya, anakku, di samping ada nama pribadi dan keluarga di pundak kalian, di atas kepala kalian, di atas kepala kalian pun ada nama ma'had tercinta. Kalau kalian cinta kepada ma'had ini, maka bawa kebaikan, bawa hal yang manfaat kepada orang lain, supaya citra itu, image itu tidak dengan sendirinya pun akan datang ke lembaga ini, ke tempat ini. Itu siapa sih namanya? Oh, si mondoknya di mana sih?
Darul Ulum, wah ini mah udah nggak beres, ya. Itu anak siapa itu namanya? Oh pintar sekali, oh baik sekali, sopan, ngomongnya enak, gitu ya. Suruh ngobrol punya kualitas, obrolannya bagus, tertata bagus karena dia terbiasa muhadharah di pondoknya di sini ya. Gitu. Lain-lainnya dibiasakan hal yang baik-baik. Pondoknya di mana sih? Darul Ulum. Ayo keren. Makanya titip untuk kalian semuanya. Bukan sekedar pribadi dan keluarga kalian yang ada di atas nama kalian, di atas pundak kalian, tapi lembaga ini pun menjadi taruhan. Maka jaga diri baik-baik, jaga akhlak kalian yang baik-baik supaya membawa manfaat kepada yang lain, terutama bagi diri dan lembaga tercinta kalian ini. Itu ya, siap ya Anda ya? Siap, kalian harus menjadi penerus 2, 3, 5, 10 tahun yang akan datang. Nih pengganti ini nih. Ini generasi saya sih tidak mengatakan tua lah, tapi sudah terlampau muda gitu ya. Ini nih 5, 10 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan mengganti ini nih. Mengganti saya, mengganti kami yang lumayan sudah senior. Begitu. Maka regenerasi ada di tangan kalian, estafet dakwah, tanggung jawab dakwah ke depan ada di tangan kalian. Persiapkan dari sekarang dengan bekal yang cukup, bekal yang mumpuni, sehingga kalian tidak gagap lagi nanti pada saatnya mengemban tugas dan amanah dakwah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini acak sekali, saya paham karena tadi juga saya hilap, lupa saja sekali ini teh. Ingatan saya mah hari Sabtu gitu. Untung saya tadi tak berangkat ke di warna Tegal gitu kan. Dilalahnya tuh bong kali itu teh lah jauh-jauh tuh kudu ka di warna gitu lah. Ada saya kemudian tadi SMS WA katanya jam berapa 9 atau jam 10 tidak boleh. Saya pikir hari Sabtu tadi. Alhamdulillah bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian, ibu bapak sekalian. Ini ibu bapak, mohon maaf ini saya sampaikan, ini saya dengan Kang Haji Sarali, dengan Haji Maskur, Pak Haji Saiful. Ini punya beban, saya sendiri punya beban yang luar biasa. Di sini katanya di Dewan Pembina gitu ya, aduh ini saya membina apanya kira-kira begitu. Ngaji dengan asatidz jarang, apalagi dengan anak-anak. Makanya mulai besok kan tolong coret nama saya di situ. Nanti munkar nakir semakin kuat nanya ke saya nanti di akhiratnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ibu bapak, saya doakan semuanya sukses. Anak-anakku sekalian, anak-anak kita semuanya sukses untuk kalian semuanya. Maju terus untuk Darul Ulum. Insyaallah akan banyak keberkahan yang kita peroleh fid dunya wal akhirah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.